banyak doanya. Maka Allah fa'auhallahu ilaihi anni qad fa'altu illa zulma ba'dihim ba'dah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah mengampuni mereka kecuali dosa orang yang menzolimi sebagian dari mereka. Dan adapun dosa-dosa mereka kepada saya sungguh telah saya ampuni, kata Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa untuk memberi pahala kepada orang yang dizolimi dengan sebab dia dizolimi, dan Engkau Maha Kuasa untuk mengampuni orang yang menzolimi." Akan tetapi doa beliau pada malam itu belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika besok pada tempat di Musdalifah, a'addat doa, Rasulullah mengulang doa beliau, fa'ajabahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anni qad ghafartu lahum", sesungguhnya aku sungguh telah mengampuni mereka. Fatabassama, maka Rasulullah SAW tersenyum. Maka sebagian sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tersenyum?" Akan tetapi tidak tersenyum lagi pada waktu itu juga. Maka Rasulullah SAW berkata, "Aku tersenyum karena aku melihat musuh Allah, yaitu iblis. Sesungguhnya dia ini mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima doaku untuk umatku." Dan ketika mendengar itu, iblis langsung dia turun sambil berdoa, doa keburukan, dan dia ini menaburkan debu di atas kepala mereka, di atas kepala dia. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan dua kisah. Yang pertama kisahnya Rasulullah SAW bersama dengan dua orang sahabat yang ingin berdoa. Yang kedua kita dengarkan satu kisah, yaitu kisah Rasulullah SAW memintakan ampun kepada Allah untuk umat-umat beliau. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ambil pelajaran dari kisah pertama, yaitu kita diberitahu cara-cara adab-adab supaya kita ini berdoa, supaya doa kita ini dikabulkan, yaitu dengan cara yang pertama kita ini memuji Allah. Adab-adabnya yang pertama kita ini memuji Allah, dan yang kedua kita ini bersolawat kepada Nabi. Maka setelah itu kita berdoa meminta kepada Allah. Yang kedua yaitu adalah kisahnya Rasulullah. Kita bisa ambil pelajaran, hadirin yang mulia, betapa sayangnya Rasulullah SAW kepada kita, betapa cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Ketika berdoa belum dijawab, besoknya beliau ini berdoa lagi memintakan ampun untuk kita. Hadirin yang mulia, sekarang kita lihat diri kita masing-masing. Kita lihat hati kita masing-masing. Apakah kita ini sudah membalas cintanya Rasulullah? Apakah kita ini sudah membuat satu perjuangan yang dicintai oleh Rasulullah? Hadirin yang mulia, sekarang kita lihat keadaan kita. Dalam keadaan sepi seperti ini aja kita sudah lemes. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita perbaiki lagi, kita sungguh-sungguhkan lagi. Jangan sampai kita ini capek, jangan sampai kita ini lemes. Capek boleh tapi jangan nyerah. Hadirin yang mulia, dalam keadaan seperti ini maka kita ini ingatlah perjuangan para nabi zaman dahulu, para nabi terdahulu. Kita lihat pengorbanan beliau. Rasulullah dakwah ke Taif, dilempari sampai dikatakan berlumuran darah sendal beliau, telapak kaki beliau. Kita sekarang dakwah dilempar gorengan, teh, kopi, bukan berdarah tapi kembung perut. Maka kalau dibandingkan jauh sekali pengorbanan kita dibandingkan dengan pengorbanannya Rasulullah SAW, dibandingkan pengorbanannya para sahabat. Maka ketika kita memikirkan ini, supaya kita ini tambah semangat, supaya kita ini tambah jazbah beramal kita,
Kita pikirkan bagaimana pengorbanan Rasulullah, bagaimana nanti ketika kita bertemu dengan Rasulullah di alam sana, ketika kita bertemu dengan beliau, betapa malunya kita ketika bertemu dengan beliau. Amalan-amalan kita banyak bolongnya. Ketika diuji sedikit langsung mengeluh, betapa malunya kita dengan beliau. Maka mulai dari sekarang kita niatkan bagaimana kita sungguh-sungguhkan lagi, bagaimana kita semangatkan lagi, bagaimana kita jadikan masjidnya Allah Subhanahu wa taala di kampung ini sebagaimana masjidnya baginda Nabi Muhammad SAW di Madinah Munawwarah. Insyaallah hadirinnya. Insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.